Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Baroroh. Saya adalah owner dan founder dari Ardana Garden. Ardana Garden adalah sebuah usaha di bidang pertanian dengan komoditas khusus yaitu kaktus dan sukulen lainnya, di mana mencakup ada banyak sekali jenis di dalamnya. Ada kaktus, sukulen atau ada echeveria, ada euphorbia, ada kolumnar yang lainnya, kemudian ada aloe vera dan lain sebagainya. Ada 400 sampai 500 jenis dari kaktus dan sukulen dengan berbagai macam variasi. Awal mula Ardana Garden itu mungkin sangat orang-orang tidak sangka ya, karena waktu itu sebelum 2018 saya mulai membuat Ardana Garden ini, saya adalah seorang bankir atau bekerja di kantor audit intern di sebuah bank konvensional di Yogyakarta ini. Setelah saya dibolehkan untuk resign, saya baru kok hari-hari yang notabene cuman berangkat pagi, pulang malam, sekarang cuman ngantar anak sekolah, terus kemudian biasanya ke Masjid Agung gitu ya, sambil nunggu anak pulang sekolah gitu. Nah, di situ akhirnya terbesit pikiran bahwa aku mulai dengan hobiku lagi lah gitu. Kita masuk ke hobi ini kenapa nggak aku jadiin cuan sekalian gitu. Selain memanfaatkan lahan pekarangan buat hobi, aku coba jualan gitu. Jualan tadi karena awalnya tadi semua tanaman hias, terus kemudian aku merambah coba fokus ke anggrek, terus kemudian itu ternyata profitnya lama perputarannya, coba ke aglonema ternyata banyak yang bisa, banyak persaingannya. Aku bidik tuh peluang besar di Jogja yang belum ada satupun yang fokus ke kaktus, dan itu akan bisa dicari semua orang seluruh dunia bahkan sampai akhir nanti karena manfaatnya yang luar biasa. Suami saya ini masih di bank juga waktu itu ya. Saya pengen beliau juga keluar gitu ya karena sudah resah gitu. Cuman karena dia takut untuk tidak bisa menafkahi anak istri, ya sudah saya coba tanya, apa syaratnya? Kalau omsetmu udah sesuai dengan gajiku, aku keluar dengan kekuatan keyakinan. Meskipun modalnya nol ya waktu itu, karena kalau misalnya resign kan nggak ada pesangon, nggak ada ini, nggak ada itu ya. Dari situ terus berkembang sampai suatu saat di akhir bulan sesuai target. Ini udah sesuai, omsetnya sesuai gajimu, silahkan ngajuin surat resign. Tapi alhamdulillah dari situ dia yang notabene bukan orang pertanian, nggak tahu sama sekali, bukan penghobi juga. Sempat juga ada keraguan untuk bisa di situ dan pengen mencari kerjaan lain, cuman enggak, ini adalah usaha kita. Di sektor pertanian ini kita punya mimpi besar dan saya yakin sampai akhir nanti dia akan tetap eksis. Terus akhirnya suami saya setiap hari ke kebun untuk belajar apapun itu. Tapi di situ akhirnya dia bisa, bahkan sekarang lebih expert dari saya. Jadi yang bilang tangannya panas nggak bisa nanam itu nggak ada. Suami saya yang dulunya tangannya kalau misalnya nanam mati, ternyata saat ini lebih expert dari saya yang memang dulunya penghobi. Nah, perlu diketahui nih, ternyata kenapa kok kaktus ini menjadi salah satu impian saya untuk berkembang, dan saya yakin bahwa ini akan diminati orang sampai di akhir zaman nanti, karena kaktus itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Yaitu yang pertama, dia itu 24 jam menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Kalau tanaman lain kan enggak, 12 jam ya, habis itu ngeluarin karbon dioksida. Sukulen ini enggak. Jadi semua jenis sukulen ini 24 jam dia membersihkan udara, menyerap karbon, mengeluarkan oksigen. Terus kemudian dia juga menjadi penyerap radiasi. Jadi sering tuh buat home decor, taruh di dekat laptop, TV. Nah, itu sebenarnya ada fungsinya untuk menyerap radiasi tersebut. Nah, di Ardana Garden ini kita mulai dari seedling. Kita coba dari bunga, kita silangkan terus menjadi hybrid baru. Dari
persilangan itu menjadi jenis-jenis baru. Kita coba dari mulai polinasi, terus kemudian menjadi buah. Di dalam buah itu ada biji itu nanti kita olah, kita keringkan, kita semai, terus kemudian nanti jadi kaktus kecil-kecil, kita repotting lagi, terus kemudian repotting lagi sampai besar ya, besarnya cuma nggak terlalu besar nanti bisa dilihat ya. Nah itu mungkin juga dengan pemeliharaan tadi yang dari teman-teman petani taruh di greenhouse ini, ada yang datang ke sini mengantarkan produknya, ada yang kita ambil juga gitu ya. Terus kemudian kita siram, kita rawat, karena rawatnya kan belum tentu banyak yang bisa nih. Nah, spill juga nih, merawat kaktus dan sukulen itu harus ada risetnya dulu. Pertama kita cek kadar airnya di media tanam itu seberapa. Oh ternyata 3 hari udah kering, kita siram, nyiramnya spray. Setelah itu kita tahu intensitas penyiramannya, mau seminggu sekali atau 3 hari sekali. Terus pemupukan atau kasih insektisida seperti itu. Aktivitas di garden mungkin cuma itu sama marketnya orang datang ke sini melewati ya banyak, ada yang tahu dari YouTube, ada yang tahu dari Maps, ada yang tahu dari Shopee, ada yang tahu dari maksudnya marketplace ya, banyak, terus Facebook, Instagram dan lain sebagainya, datang ke sini ada. Tapi kita juga digital marketingnya ada di online juga, seperti marketplace atau e-commerce dan lain sebagainya, seperti itu. Dan kita juga kadang kita menjadi inisiator untuk membuat pameran di mall-mall atau misalnya ada di potensi daerah dan lain sebagainya. Itu kita bikin pameran yang khusus tanaman hias, khusus kaktus. Nanti di situ ada perlombaannya gitu ya. Saya bidik ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya kerjaan biar mereka bisa menghasilkan uang untuk membantu kebutuhan rumah tangga sehingga mereka mempunyai ekonomi mandiri. Salah satu sukulen yang kita ambil adalah aloe vera. Terus kemudian kita coba budidayakan. Nah, kemudian kita belikan bibit. Nah, kita coba di sini. Ternyata 1 bulan kita coba dengan aplikasikan dengan kita mix media yang sukulen itu di sini, ternyata 1 bulan udah luar biasa, udah tumbuh gitu, nggak cuma hijau. Terus 2 bulan dia udah besar 2 kali lipat gitu ya. Akhirnya ya itu yang saya harapkan nantinya ibu-ibu punya paling nggak 100 di pekarangan rumahnya. Terus kemudian nanti mereka bisa menjual setiap bulannya sampai mendapati minimal 1 juta ke atas lah. Jadi itu bisa buat tambahan mereka menghidupi keluarga atau untuk biaya pendidikan anaknya. Kalau untuk nilai ekonominya, kaktus ini luar biasa. Pokoknya yang penting kita mau budidaya. Dari misalnya kita beli 1 indukan, itu kita rawat dengan baik, anakannya itu kan udah jadi profit lagi buat kita. Terus kemudian bunga yang kita polinasi, kita jadikan hibrid baru, itu juga udah menjadi profit lagi untuk kita. Bahkan dengan hybrid baru, dengan jenis yang berbeda, yang unik, itu akan menjadi lebih mahal lagi, profit lagi. Bahkan kita mulai dari 0, tanpa modal, dari 9 kaktus, yang jadi mungkin di sini 10 ribuan kaktus ya nampungnya, seperti itu. Ini dari benar-benar murni, profit dari kaktus gitu. Jadi udah bisa bayangin kan bagaimana nilai ekonominya dari kaktus ini. Memang di semua tanaman hias itu mempunyai tren masing-masing. Tapi kaktus ini beda, dia spesial, seperti anggrek. Kalau orang bilang kaktus dan anggrek itu adalah yin dan yang. Jadi yang satu lembut, yang satu kuat. Mereka punya pecintanya masing-masing, punya pecintanya sendiri-sendiri. Jadi saya mikir kenapa dulu bidik kaktus itu juga salah satunya. Realistis. Ketika dia dijual mahal, ada harga yang dibeli di situ, mahal karena perawatannya, tumbuhnya yang lama. Bagaimana nyiptain warna yang bagus itu dengan treatment yang seperti apa. Peran pemerintah seperti Dinas Pertanian dan juga Bupati itu sangat luar biasa. Karena di teman-teman petani milenial itu kita dihubungkan oleh pasar modern sehingga kita bisa memasarkan produk-produk kita
untuk mendapatkan harga yang bermartabat. Buat teman-teman milenial dan Z di luar sana, yuk kita masuk ke sektor pertanian. Karena ternyata kita harus merubah paradigma di mana petani itu kotor, kumel, nggak gaul dan lain sebagainya. Bahwa petani saat ini itu bisa menjadi petani berkerah putih, di mana yang kita jalannya ke kafe, tentengannya MacBook, terus kemudian pakainya iPhone, nongkrongnya di kafe, obrolannya ekspor gitu kan. Jadi petani itu luar biasa. Nah, yuk teman-teman generasi milenial dan Z, kita go green, get healthy, be happy. Karena dengan menghijaukan bumi kembali ke sektor pertanian, kita akan menjadi sehat jasmani dan rohani serta dompetnya, sehingga kita akan selalu bahagia.